Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sukadana Karang kembali hadir dalam atau dialog Halo Kamtibmas tentunya. Ya, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Bandara. Seperti yang kita ketahui, Bandara Igusti atau Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai adalah pintu masuk bagi para wisatawan atau para pendatang yang akan menuju ke Bali tentunya. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada AKBP Igusti Putu Sudara SHMH. Beliau adalah Wakapolres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai. Om Swastiastu Pak Waka. Sehat selalu nggih Pak Waka. Nggih. Dan hari ini pun seperti biasa kita sudah menghadirkan akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana atau Guru Besar Hukum Universitas Udayana, ada Profesor Ketut Rai Setiabudi SHMS. Om Swastiastu. Prof. Sehat selalu Prof. Mas Tengkara sehat-sehat. Ya, walaupun agak-agak tadi saya agak-agak khawatir nih Prof. Iya, saya sudah khawatir sekali. Bisa ini Prof belum datang ini. Situasi di perjalanan seperti apa sih Prof? Memang indeks kemacetannya saya pikir semakin hari semakin padat ini. Susah sekali ini gimana ke depannya, kita harus pikir sama-sama itu untuk mengatasi. Itu yang kita pikirkan, apalagi ketika hari Jumat yang lalu ada blackout, beberapa lampu bisa dikatakan traffic light di beberapa titik di kawasan bukan bandara ya, tapi di Denpasar ini juga belum berjalan normal. Tadi saya ketemu traffic light 2 atau 3, 2 yang bermasalah. Itu yang harus kita antisipasi juga ya Prof. Baik, terima kasih Prof sudah hadir tentunya dalam Halo Kamtibmas. Nah, seperti yang di awal saya sempat mengatakan bahwa situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Bandara akan menjadi topik kita pada sore hari ini tentunya. Pak Wakapolres Bandara Gusti Ngurah Rai tentunya. Seperti apa situasi terkini Kamtibmas Polres kawasan Bandara Pak? Oke, terima kasih bisa kami laporkan situasi Kamtibmas Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai sampai saat ini masih kondusif, utamanya lalu lintas yang keluar masuk bandara ya masih bolehlah kita anggap lancar, dan begitupun untuk kasus-kasus menonjol, kasus kriminal tidak terlalu ada. Namun beberapa belakangan hari ini memang kita melakukan penangkapan, pengamanan. Yang sering terjadi yaitu kita dapatkan yaitu orang membawa barang terlarang, sabu. Oke. Nah, saat ini di tahanan kita ada 6 orang pelaku yang terjerat kasus narkoba. Oke. Baik, berarti ada upaya-upaya juga yang dilakukan oleh Polres kawasan Bandara ini sendiri untuk melakukan upaya agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di kawasan bandara? Kalau kita bisa mungkin memantau yang berangkatnya, nah, kalau ada hal-hal yang mencurigakan mungkin bisa kita periksa bersama instansi terkait. Namun kalau yang datangnya ini paling kita bisa memeriksa dan menangkap kalau memang ada. Oke, baik. Ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi juga bahwa dari pihak Polres Bandara kawasan bandara ini sendiri pun sudah melakukan upaya-upaya agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi di kawasan Bandara Ngurah Rai. Seperti itu, Pak Waka? Betul. Baik, Prof, sekilas tentang situasi bandara Niki sendiri cukup kondusif untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang datang tentunya ke Bali Niki sendiri. Ya, kita bersyukur sekali sementara ini kan tidak terlalu banyak kasus-kasus seperti yang disampaikan tadi dalam kategori yang sangat kondusif. Nah, ini memang satu hal yang harus kita bisa wujudkan, karena itu satu indikator bahwa Bali ini aman. Jadi kalau sudah pintu masuknya Bali ada sesuatu yang mengkhawatirkan, nah ini sudah tamu-tamu yang datang itu juga ikut khawatir. Jadi bisa dikatakan bandara juga menjadi barometer bagi satu daerah, kawasan seperti itu? Iya, betul sekali. Apalagi di Bali ini kan kita punya bandara satu-satunya internasional yang merupakan pintu masuk. Gatekeeper-nya di sana itu memang
saringan awalnya itu harus betul-betul ketat begitu. Karena kalau di sana lolos saringannya, Bali itu jadi akibatnya. Oleh karena itu saya rasa tepat sekali itu sudah ditingkatkan menjadi Polres di bandara ya. Jadi itu sudah kekroditan itu sudah disesuaikan, permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks di sana itu seolah-olah dunia internasional ada di situ. Jadi bisa dikatakan ini tingkat pengamanan ini cukup tinggi juga untuk kawasan satu bandara, apalagi kalau kita berbicara tentang kawasan internasional Bandara Ngurah Rai. Iya, memang harus perhatian itu paling penting di situ adalah bagaimana meningkatkan ketertiban dan keamanan itu dulu. Kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh penumpang di sana dan semua aktivitas yang ada di sana itu berlangsung dengan tertib dan aman. Dan yang ketiga itu kita melindungi semua orang yang ada di sana dari kejahatan-kejahatan. Sehingga semua yang datang di bandara itu tidak ada yang merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya rasa itulah sesuai dengan tugas kepolisian, bagaimana menciptakan ketertiban dan keamanan, kemudian bagaimana melindungi dan bagaimana menegakkan hukum. Nah, karena di situ kan sudah tersendiri, di situ bisa proses hukum dan penegakan hukumnya bisa langsung dilakukan di bandara itu. Nanti bisa kalau ada permasalahan yang sifatnya pidana umum itu kan bisa disalurkan ke aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum lainnya. Saya rasa itu. Tapi sementara kalau di bandara itu misalnya sudah diketahuan, biasanya itu kan tertangkap tangan. Nah itu langsung itu. Nah disinilah sulitnya di bandara itu untuk mengawasi karena banyak hal-hal yang sangat di hidden crime. Jadi kejahatan yang sangat terselubung. Seperti misalnya kejahatan narkotika, kejahatan teroris itu memang sangat terselubung sekali. Kita tidak tahu bagaimana mengecek dari luar dia. Baik, oleh karena itu ada alat-alat yang canggih untuk melihat permasalahan-permasalahan di situ. Apakah di situ ada pelanggaran-pelanggaran maupun ada kejahatan yang sifatnya the hidden crime yang terselubung itu bisa terdeteksi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Waka ini juga menjadi perhatian kita ketika terjadi kasus narkoba seperti itu. Itu apakah kita bisa mengkategorikan bahwa di sini memang keamanannya atau apa ya bisa dikatakan berarti kelonggaran yang terjadi itu bisa terjadi dari luar Bandara Ngurah Rai itu sendiri? Iya, bisa jadi karena di mana-mana kasus narkoba itu kan menjadi apa yang meningkat gitulah. Jadi kalau di bandara itu saya rasa sudah cukup canggih ya pengawasannya, sangat ketat di situ dengan teknologi yang luar biasa untuk mendeteksi segala sesuatu yang berkaitan terutama dengan narkotika ini. Nah, kalau misalnya dari bandara lain terus masuk ke Bali, di sini tangkap, berarti ada keteledoran di bandara yang luar. Iya, di luar Bali itu. Baik. Jadi kalau sudah semua sama-sama ketat ya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti Prof itu. dan Pak Waka, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Kawasan Bandara, dan di sesi berikutnya kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Kawasan Bandara masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Wakapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Gusti Putu Sudara, dan juga kami hadirkan seorang guru besar, Profesor Ketut Rai Setiabudi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Pak Waka, kalau berbicara tentang upaya-upaya dari Polres Bandara untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat yang beraktivitas maupun kedatangan atau keberangkatan di Bandara Ngurah Rai ini sendiri, sebenarnya berapa personil yang dilibatkan dalam memberikan pengamanan ini sendiri, Pak Waka? Baik, terima kasih untuk pengamanan langsung yang di terminal kedatangan dan juga keberangkatan. Di sana kita libatkan personil yang berpakaian dinas, yaitu dari Samapta atau Sabara kalau dulu. Sekali jaga itu sebanyak 4 personil. Jadinya kalau 2 tempat kedatangan dan
inter dan domestik, berarti 8 personil. 8 personil, siangnya 8, malamnya 8. Dan juga kalau lalu lintas kita arahkan ke jalur, utamanya jalur yang menuju dan keluar dari bandara. Nah, sementara untuk yang personil kita yang berpakaian preman, istilahnya pamtub, pengamanan tertutup, itu dari Intel atau yang dari Opsnal, Buser, itu kita tetap laksanakan pengamanan secara tertutup untuk memantau situasi, sehingga kalau mereka itu melihat pakaian dinas mungkin tidak akan berbuat untuk melakukan kejahatan, tapi kalau yang berpakaian preman yang dari Intel atau Buser bisa dengan leluasa untuk memantau situasi. Demikian. Jadi bisa dikatakan ini sudah cukup sudah mencukupikah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat di wilayah hukum Polres kawasan bandara, Pak Waka? Ya, boleh kita bilang personil kita masih kurang. Dengan ya, luas cakupan wilayah luas dan wilayahnya? banyaknya kegiatan. Ya. Mengingat juga Polres kita, Polres Bandara ini baru berdiri, sehingga untuk pemenuhan personil atau anggota memang secara bertahap akan ditambah. Mengingat di Polda juga terbatas jumlah personil yang dikirim ke bandara untuk memperkuat di bandara. Jadi dengan jumlah personil yang tersedia di kawasan Bandara Ngurah Rai ini sendiri bukan berarti menurunkan kinerja mereka untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat tentunya, Pak Waka. Nah, dengan terbatasnya jumlah personil, kita tetap memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anggota agar jangan dengan jumlah yang terbatas ini kendor pengamanannya, harus tetap semangat. Terbukti dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan juga pengungkapan case atau kasus-kasus yang terjadi di bandara ini sendiri, Pak Waka. Perlu kita apresiasi juga tentunya. Prof, dari apa yang disampaikan ini jumlah personil juga sebenarnya apa ya bisa dikatakan ini sudah sesuaikah dengan apa yang kita harapkan untuk memberikan rasa perlindungan kepada masyarakat khususnya di bandara? Secara umum antara rasio polisi dengan personil kepolisian itu saya rasa di seluruh Indonesia ini masih belum memenuhi syarat. Apalagi di bandara ini kan Polresnya baru ya, masih terbatas lah. Tapi seperti yang disampaikan tadi, walaupun terbatas, yang penting kan kinerjanya itu sudah. Dan saya rasa lebih penting lagi adalah sinergi antar lembaga yang ada di situ. Nah ini harus diperkuat karena personil terbatas. Dan saya rasa rasio untuk satu Polres di bandara itu logikanya disesuaikan dengan kekomplekan masalah di situ, serta arus orang, barang dan jasa di situ itu semakin banyak, itu personil harus semakin rasionya semakin memenuhi syarat. Jadi ketika kita melihat bagaimana situasi dan kondisi kekompleksan yang terjadi di Bandara Ngurah Rai ini memungkinkah atau mencukupikah dengan personil yang sudah disebutkan oleh Pak Waka? Iya, itu saya rasa itu pasti masih kurang. Karena itu harus dihitung semakin kompleks dan semakin besar arus barang, orang dan jasa di situ, itu personil pasti ditambah. Dan yang penting di sini kalau perhatiannya itu bagaimana supaya kelancaran antara mereka yang mau berangkat itu. Misalnya sudah dari masuk bandara itu jangan sampai ada hambatan-hambatan yang berangkat, terutama kalau yang kedatangan ya sudah datang mereka mungkin bisa lebih agak santai lah. Ini yang mau berangkat ini ya, terutama di jalan-jalan yang menuju ke bandara itu juga, walaupun wilayah di luar bandara itu juga harus ada prioritas dalam menuju ke lokasi bandara itu. Ini berbicara tentang kemacetan yang bisa dikatakan ini kerap terjadi juga di kawasan Bandara Ngurah Rai ini sendiri. Kemudian apa yang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan dari Polres Bandara untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan,
beberapa waktu lalu kita juga dikagetkan dengan apa yang sudah terjadi ya, kita ketika banyak tamu-tamu yang akan menuju ke bandara terjebak kemacetan seperti itu, Pak Waka. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pemirsa juga sudah tahu tahun lalu terjadi kemacetan yang cukup parah menuju ke bandara, ya, sampai penumpang itu jalan kaki dari tol. Nah, itu ada beberapa penyebabnya. Waktu itu ada mobil truk yang mengalami kerusakan sehingga sedikit mengganggu arus yang harusnya bisa 2 jalur sehingga hanya bisa 1 jalur. Terus yang kedua, dekat tol masuk bandara, masuk gate bandara itu, dulunya ada tempat perputaran, U-turn ya, perputaran balik dan perputaran menuju ke jalur potong ke wilayah Kuta. Nah, disitulah yang menyebabkan orang nyebrang menuju Kuta atau orang mau balik. Nah, di situ terjadi menunggu yang nyebrang, menunggu yang berputar, sehingga terjadi sekian menit kali sekian ratus motor atau mobil, sehingga sampai ke panjang macetnya. Nah, setelah dievaluasi dari kita, dari Polres, dengan instansi terkait, dengan bandara, karena itu penyebabnya macet, sehingga perputaran itu ditutup, dirantai, tidak bisa lagi lewat sana. Kecuali hari tertentu, untuk upacara keagamaan misalnya, baru dibuka rantai itu. Nah, sehingga setelah diadakan penutupan U-turn tersebut, perputaran itu kurang lebih kendaraan cukup lancar. Tidak pernah lagi terjadi macet yang sifatnya parah. Paling macetnya sedikit-sedikit saja. Paling mobil melambat karena ada mobil box yang masuk ke loading dock, atau masuk ke suatu perkantoran, tidak sampai lagi terjadi macet parah seperti dulu. Sampai saat ini hal tersebut dilakukan? Iya, aman, sudah lancar. Nah, ini juga menjadi keluhan masyarakat tentunya ya, di samping kemacetan yang kerap terjadi dan sudah ada solusi dari pihak Bandara Niki sendiri. Adanya keluhan parkir liar yang menyebabkan kemacetan juga di kawasan Bandara Ngurah Rai Niki sendiri. Seperti apa upaya dari Polres Bandara untuk agar hal tersebut tidak terjadi? Betul, memang beberapa masyarakat yang merasa terganggu, khususnya perjalanannya, karena dengan adanya taksi liar, kalau di situ sering disebut dengan gerandong ya. Taksi liar itu yang taksi yang tidak resmi, mereka mencari penumpang dengan jalur belakang gitu, ya, yang tidak mengikuti prosedur. Ya, kalau jalur resmi kan mereka harus ngantri di tempat parkir yang resmi, terus menunggu giliran. Kalau sudah dapat gilirannya dipanggil, baru dia masuk ngambil penumpang. Namun kalau taksi liar ini mereka di mana ada celah untuk parkir, mereka parkir. Ada penumpang datang, mereka artinya masuk untuk, ibarat bahasanya diserobot seperti itu. Ya. Memang kita juga sudah dengan instansi terkait sudah sering melakukan penertiban dan juga sering melakukan tindakan-penindakan. Ya, namanya mereka juga kucing-kucingan. Kalau kita lagi melaksanakan penertiban, mungkin mereka mundur dulu. Nanti setelah dilihatnya aman, mereka kembali beraksi lagi. Namun kami tetap dengan Inkait, tugas terkait, tetap melakukan penertiban, memberikan himbauan-himbauan. Kalau memang mereka mau kerja, silahkan melaksanakan kegiatan melalui jalur resmi. Artinya mereka ikut mendaftar, mengikuti jalur resmi. Sampai saat ini mereka juga, para gerondong itu juga masih, maaf saya sebutkan apa yang disampaikan Pak Waka ini sendiri, masih ada yang agak bengkok, Pak Waka? Itulah seperti apa yang saya sampaikan tadi, mereka karena kebutuhan perut, akhirnya ya terpaksa kucing-kucingan. Kita tertibkan, mereka lari. Kadang-kadang yang pas ketangkap kita kasih pembinaan, diberi imbauan, arahan. Ya, nanti tidak lama akan
akan ada lagi penindakan seperti itu. Prof, sebenarnya tertib seperti yang disampaikan oleh Pak Wakani sendiri, ada kriteria yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bisa tertib seperti itu, Prof? Iya, ya memang kalau kita bicara masalah bandara itu kan masuk bandara, nah, ini kan bagaimana caranya supaya mereka lancar, tertib, aman, nah, bisa sesuai dengan waktu yang diharapkan, tidak ada keterlambatan. Dan dari kepolisian itu kan sudah melakukan semacam percobaan-percobaan atau simulasi-simulasi lah. Jadi di sini memang diskresi dari polisi untuk melakukan satu simulasi-simulasi. Bagaimana supaya ini bisa lancar, ini ditutup, itu dibuka, atau ini dibuka, itu ditutup, ya itu silahkan. Ini sudah kebijakan itu dilakukan sehingga menemukan satu model yang bisa lancar, itu masuk. Nah kemudian kerawanan berikutnya seperti tadi itu masalah kedatangan. Pada saat datang itu kan crowded sekali, orang cari cari penumpang itu, parkirnya sudah seenaknya gitu, apalagi yang jemput tamu harus on time gitu. Nah, disinilah kerawanan-kerawanan yang terjadi pada saat kedatangan. Nah, tadi juga sudah disampaikan, memang sulit untuk ditertibkan secara total gitu. Pasti ada sajalah yang namanya untuk mencari si perut itu, ya apa boleh buat gitu ya. Walaupun kita tegas, tapi ya kita tidak sampai hati juga ya, karena namun walaupun demikian, kalau dari segi ketaatan terhadap hukum, itu sanksi itu adalah penting sekali. Bagi mereka yang tidak tertib, 3 kali tidak tertib, sanksinya bagaimana caranya supaya berat lah. Sudah peringatan-peringatan, 3 kali lagi dia, kita catat orang itu. Jadi kita berikan sanksi. Pak Waka, ada sanksi bagi mereka yang agak-agak bahasa Jawanya ngeyel, bengkung, bandel seperti itu, Pak Waka? Terima kasih. Kalau untuk sanksi, ya sementara kita terapkan teguran, membuat pernyataan, tidak akan mengulangi lagi. Begitu. Baik. Pendekatan seperti apa yang dilakukan dari pihak Polres ini sendiri terhadap mereka yang bisa dikatakan ya cukup mengganggu nantinya di kawasan Bandara Niki sendiri? Terima kasih. Kenyamanan. Biasanya kita turunkan juga dari unit Bimas, ya, memberikan himbauan-himbauan kepada utamanya yang tadi yang disebut sebagai taksi-taksi gelap atau taksi liar, yang tidak resmi. Himbauan ya. Nah, kita usahakan untuk mereka bisa bergabung dengan yang resmi. Nah, sehingga karena ini menimbulkan kecemburuan, Pak. Nah, kecemburuannya begini. Yang taksi resmi mereka ngantre menunggu giliran. Nah, kalau dia sudah dapat penumpang dipanggil masuk. Nah, itu dia sekali mereka mengangkut penumpang kan mereka harus menyisihkan sekian persen untuk kebutuhan organisasinya. Sementara kalau yang taksi liar kan mereka tidak ada memenuhi apa istilahnya membayar apa-apa. Kontribusinya tidak ada. Nah, disinilah terjadi kecemburuan antara taksi resmi dengan taksi yang tidak resmi. Jadi bisa dikatakan ini kekhawatiran bisa saja terjadi. Iya. Dan juga sedikit terjadi kecemburuan sosial. Baik. Hal itu harus diatasi sesegera mungkin Niki sendiri. Pak Waka, Prof, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Kawasan Bandara? Masih bersama Wakapolres Bandara Ngurah Rai, Bapak AKBP Igusti Putu Sudara, dan juga akademisi atau guru besar UNUD Profesor Ketut Rai Setiabudi. Silakan kembali, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Pak Waka, tentunya adakah terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh pihak Polres Bandara untuk menjaga keamanan bandara ini sendiri, atau mungkin ada pos-pos yang bisa disiagakan untuk pelayanan pengaduan dari masyarakat?
Terima kasih. Adapun upaya-upaya dari kita Polres Bandara dalam hal ini diantaranya untuk mengefektifkan anggota kita yang tugas di lapangan, misalnya yang patroli, kita di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat rawan itu kita sudah pasang barcode. Tempat-tempat rawan itu contohnya di titik-titik mana? Seperti di perlintasan penumpang yang akan masuk ke terminal dan juga di pintu gate masuk bandara itu agak biasanya ramai, dan juga di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan misalnya. Nah, di situ kita pasang barcode. Nanti waktu-waktu tertentu patroli kita dengan nempel itu bahwa kita sudah sampai di patroli di tempat itu. Tidak bisa dibohongi lagi. Oke, baik. Dan tadi ada yang menarik juga, Profesor mengatakan dengan rasio personil yang walaupun cukup terbatas, tetapi kalau kita berbicara tentang kinerja, kemudian sinergi itu harus diutamakan. Adakah dalam pelaksanaan tugas Niki sendiri Polres Bandara bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, sinergitasnya? Contohlah seperti imigrasi, seperti betul. itu. Kita di sana itu tetap koordinasi dengan instansi terkait, seperti imigrasi, dengan APSEC, dengan TNI AU. Tetap kita koordinasi. Sekali-sekali kita kadang melaksanakan patroli bersama, atau kita melakukan kegiatan bersama di dalam untuk memberikan pengarahan kepada pengunjung atau warga di bandara itu. Dan juga dengan instansi lain yang masih berhubungan dengan kegiatan pengamanan. Jadi bisa dikatakan patroli secara rutin juga dilakukan. Betul. Pak Waka. Betul. Ya, Prof. Apa yang sudah disampaikan juga tentang sinergitas, kemudian patroli juga tetap dilakukan. Ini akan memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat yang bisa dikatakan ketika berada di kawasan Bandara Niki sendiri. Ya, saya rasa itu bagian dari inovasi kinerja, sehingga menemukan satu model yang sangat efektif untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di bandara. Dan ini pasti akan dievaluasi terus dan akan dilakukan model-model yang paling tepat. Setiap ada satu permasalahan akan dibicarakan, kemudian akan disinergikan dengan lembaga-lembaga yang ada di sana untuk menemukan satu model yang lebih efektif ke depannya. Nah, sehingga kalau memang itu terus dilakukan sinergi semakin kuat, saya yakin akan menemukan satu model yang sangat efektif nanti dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di bandara itu. Dan inilah yang selalu dilakukan, baik bukan hanya kepolisian saja. Jadi setiap lembaga yang ada di sana sama-sama ingin mencari satu model yang lebih efektif, efisien untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan di bandara itu. Saya rasa itu, dan menghilangkan rasa khawatir dari para penumpang maupun para pendatang. Baik itu kekhawatiran akan keterlambatan, itu kan sudah tadi diwujudkan bagaimana cara supaya begitu masuk bandara supaya lancar, maupun para yang mencari penumpang di situ itu supaya juga ditertibkan untuk mencari model-model. Inilah perlu sinergi di antara lembaga-lembaga yang ada di situ. Jadi misalnya seperti tadi juga disampaikan ada surat pernyataan. Surat pernyataan tidak akan lagi melakukan hal seperti itu. Lalu ternyata lagi melakukan itu, bikin surat pernyataan lagi. Nah, ini sampai kapan? Nah, inilah perlu mencari satu model yang bisa mendatangkan efek jerah, kan begitu istilahnya. Nah, mungkin sampai perusahaan materai 90.000 tutup, Prof. Saya sudah sekali peringatan, ini sudah menandatangani, ini kan melanggar pernyataan ya. Harusnya tidak ada ampun. Nah, bagaimana supaya tidak ada ampun? Ini bagaimana modelnya? Apa STNK-nya kita tahan sehingga dia tidak bisa kemudian semacam tilang lah gitu. Padahal pendekatan bisa dikatakan pendekatan secara dialogis, humanis juga dilakukan Pak Waka terhadap mereka. Jadi bisa dikatakan itu upaya-upaya sudah dilakukan secara pendekatan secara humanis seperti itu, Prof. Itu memberikan efek nggak sih, Prof? Iya, inilah bagaimana kita bisa memberikan efek jerah ini, karena kita tidak tahu kalau
kalau secara teori itu orang yang melakukan pelanggaran kan ada dua. Yang pertama dia punya niat. Niat ini baru dilakukan. Nah sekarang kita kan tetap melakukan upaya-upaya menghilangkan niat dengan melakukan pencegahan secara preemptif. Nah itu sudah dilakukan terus, preemptif tidak mampu, preventif juga tidak mampu. Jadi sampai surat pernyataan. Nah, tidak ada jalan lain kecuali kita melakukan tindakan secara represif. Nah, tindakan represif inilah bagaimana bentuknya. Kalau menurut saya itu termasuk pelanggaran lalu lintas. Jadi ditilang saja sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Nah, sehingga mudah-mudahan ini bisa mendatangkan efek jerah ini. Walaupun tidak kita bisa menghilangkan sama sekali itu kan sulit ya. Kejahatan itu tidak bisa hilang, tapi kejahatan itu hanya bisa ditekan. Nah disinilah terletak satu pimpinan prestasinya. Jadi misalnya para penegak hukum seperti kepolisian, semakin kecil kejahatan itu semakin berhasil atau semakin bisa ditekan. Misalnya tahun yang lalu sekian, tahun sekarang menekan, bisa rendah. Nah ini keberhasilan salah satu indikatornya itu. Nah ini saya rasa itu sudah semua punya komitmen untuk melakukan hal itu. Untuk melakukan hal tersebut bisa dikatakan dalam pelaksanaan tugas ini sendiri seperti Pak Waka menyampaikan ini ada kerjasama sinergitas dengan contohlah sebut imigrasi dan juga pihak-pihak lain di bandara ini sendiri. Seperti apa Prof melihatnya? Iya, jadi semua lembaga yang ada di situ ingin yang terbaik, tetapi menghadapi ya mohon maaf ini dalam tanda kutip nih manusia-manusia yang kita tidak tahu, ada yang tidak semua manusia itu kan berkeinginan untuk tertib, baik dan lain sebagainya. Begitu juga pendatang. Pendatang-pendatang tamu-tamu yang lainnya tidak semua ingin berwisata atau bermaksud baik. Kita tidak tahu niat-niatnya itu. Nah inilah yang terbukti sulit sudah terjadi ada yang datang dengan niat yang tidak baik membawa barang-barang yang tidak seharusnya masuk ke Indonesia atau ke Bali seperti itu? Iya, saya rasa itu antara lain seperti itu. Nah, makanya kita memanfaatkan teknologi. Kalau masalah yang kasat mata itu kan kadang-kadang sulit itu. Bahkan kalau ada barang terlarang dia telan di dalam perutnya dengan pura-pura hamil dan lain sebagainya. Kalau dengan teknologi kita atasi itu bisa terdeteksi walaupun masih di dalam perutnya. Inilah yang perlu dikembangkan terus. Jangan sampai kita dikalahkan teknologi penjahat itu lebih maju daripada teknologi pemerintah gitu. Ini yang harus kita lawan dengan teknologi. Dia itu pasti berpikir terus bagaimana caranya supaya bisa lolos. Baik dengan teknologi dan lain sebagainya. Misal seperti kartu ATM, kemudian pemblokiran ini dan pemblokiran itu dia. Nah ini yang kita harus lawan dengan teknologi juga. Nah tadi ada sistem barcode, ini sudah. Kemudian ada sistem yang X-ray yang begitu itu bisa nembus dan lain sebagainya. Ini itu terus kita kembangkan. Baik, Pak Waka, selain kasus yang diungkap dari pihak Polres Bandara, contoh seperti yang Pak Waka sampaikan tadi adalah narkoba ini sendiri. Ini ada yang menarik sekali. Beberapa waktu lalu saya juga membaca tentang pengungkapan kasus TPPO seperti itu. Seperti apa case atau kasusnya yang terjadi di Bandara Ngurah Rai ini sendiri, Pak Waka? Betul, beberapa waktu lalu memang tertangkap pelakunya dengan rencana mereka untuk mengirim 5 orang. Nah, 5 orang menuju ke negara bagian di Arab. 5 orang itu 5 orang, gendernya perempuan, laki-laki? Perempuan yang asalnya yaitu dari Jawa Barat. Dan pelakunya seorang dari Jakarta. Modusnya seperti apa, Pak Waka? Mereka seperti mengirim apa istilahnya kayak mau TKI begitu ya, TKI itu. Namun dengan kelengkapan yang sudah diperiksa tidak memenuhi standar, setelah diadakan pemeriksaan artinya ketahuan bahwa mereka akan melakukan TPPO. Apakah korbannya memang berangkat dari Bali atau memang transit di Bali untuk menuju ke tempat yang diinginkan? Orangnya yang 5 orang itu memang sudah berada di Bali, dari Bali dan direncanakan akan dikirim. Ya. Seperti apa perkembangan selanjutnya? Nah, untuk korban sudah kita kembalikan ke daerah asal. Sementara pelakunya masih kita proses hukum.
untuk menunggu proses selanjutnya seperti itu. Betul. Baik, Prof, apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari case yang sudah diungkap oleh bandara atau Polres kawasan bandara ini sendiri? Ya memang kasus perdagangan orang itu tidak hanya di Bandara Ngurah Rai saja, bahkan di luar-luar Bali ini sangat banyak sekali terjadi. Yeah. Nah ini syukur kita bisa menangkap itu di Bali yang 5 orang tadi disampaikan itu, dan ini harus kita himbau kepada masyarakat, selalu himbau pada masyarakat kalau mau kerja di luar negeri itu supaya betul-betul memilih jalur yang resmi. Jangan dilihat di medsos, kemudian ditawari segala macam. Tahu-tahu sampai di sana ya namanya perdagangan, jadi dijual di sana. Baik. Dan dijualnya itu tidak hanya dijual untuk dikerjakan, tapi kadang-kadang dijual organ-organ tubuhnya itu seperti yang kita sering baca di media sosial itu ya. Jadi ini yang sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu masyarakat itu jangan teriming-imingi oleh gaji yang tinggi. Kalau memang dia itu memang mau kerja di luar negeri itu harus sesuai dengan jalur dan proses yang benar, jalur yang resmi. Nah ini baru aman. Saya rasa itu. Nah jadi di bandara itu sering sekali ditangkap itu perdagangan orang itu di PPU ini. Jadi ini memang kita syukurlah kita sudah punya peraturan yang sangat ketat. Nah bagaimana kita mengimplementasikan aturan-aturan seperti itu sehingga perdagangan orang untuk orang-orang Indonesia ini bisa ditekan karena cukup banyaklah kasusnya orang-orang Indonesia itu diperdagangkan di luar negeri. Jadi apa yang sudah dilakukan dari Polres kawasan bandara ini sendiri juga akan memberikan impact atau kepada mereka yang akan melakukan hal yang sama seperti itu, agar tidak melakukan hal tersebut. Iya betul. Ini salah satu contoh yang sudah ditangkap di Ngurah Rai ini. Saya kira yang berkeinginan ini akan mengurungkan niatnya gitulah. Ini salah satu pencegahan juga ya bagi mereka yang ingin untuk melakukan hal seperti itu. Dengan tertangkapnya ini ya saya rasa mengurungkan niatnya. Jadi dia tidak melakukan atau melanjutkan keinginannya itu. Nah, mudah-mudahan ini ada pengaruhnya. Saya rasa pasti ada pengaruhnya. Baik. Oleh karena itu kita sudah menemukan satu model waktu menangkap itu seperti apa. Jadi pada saat penangkapan itu kita tahu, nah ini saya kira perlu dikembangkan lebih detail. Nah, ini bisa ketangkap. Saya rasa yang ketangkap itu mungkin masih sedikit lah. Ini kan fenomena seperti gunung es itu ya. Yang ketangkap itu kecil, yang lolos itu mungkin banyak gitu. Jadi model ketangkap yang kecil ini itu dikembangkan untuk bisa mendeteksi gunung es yang ada di bawahnya ini. Baik. Ini yang penting ini ya. Ya, Prof dan Pak Waka, seperti yang kita ketahui bahwa Bali selain menjadi tujuan pariwisata dunia seperti itu, banyak sekali event-event yang berskala nasional dan internasional yang dilakukan di Bali. Nah, apakah ada skema pengamanan yang akan dilakukan dari pihak kawasan atau Polres kawasan bandara? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Kita masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Kawasan Bandara. Masih kita bahas tentunya, masih bersama Wakapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, ada AKBP Gusti Putu Sudara dan juga Guru Besar UNUD, Bapak atau Profesor Iketut Rai Setiabudi. Silakan di sesi hari saat ini kami masih mengundang Anda di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Pak Waka dan Prof, seperti sebelum jeda tadi saya sempat mengatakan kalau kita berbicara tentang Bali, nah ini banyak sekali wisatawan baik nasional, domestik maupun internasional yang berkunjung untuk menikmati keindahan seni budaya adat yang ada di Bali. Tapi kita tidak boleh bisa dikatakan ini selain keindahan alam Bali ini sendiri, banyak sekali event-event yang berskala nasional maupun internasional yang sudah pernah dilakukan di Bali, dan mungkin kedepannya juga akan ada event-event berskala nasional dan internasional yang akan dilakukan di Pulau Dewata ini sendiri. Pak Waka, terkait pelaksanaan event-event yang berskala nasional, internasional di Bali ini sendiri, ini adakah skema khusus atau skema pengamanan dari Polres Kawasan Bandara untuk para delegasi yang datang seperti itu?
Baik, terima kasih. Ya, kami contohkan misalnya kemarin kegiatan yang berskala internasional, yaitu Water WWF. Oh, ya. WWF. Nah, itu kan World Water Forum ya. World Water Forum. Nah, itu yang sebagai pemimpin pelaksana, artinya yang mengendalikan itu yaitu langsung dari Mabes. Nah, Mabes koordinasi terus dengan Polda. Nah, disitulah dibagi tugas-tugasnya. Ada yang pengamanan delegasi untuk yang di hotel, ada yang pengamanan untuk di tempat pertemuan. Nah, kita bandara adalah pengamanan dalam rangka kedatangan delegasi, kita amankan dan nantinya kembalinya delegasi. Nah, itu sudah dibagi tugas dari kalau sudah tingkat internasional biasanya langsung dari Mabes, Mabes langsung kerjasama turun dengan Polda. Nah, disitulah dibagi tugas. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, tugas kita di bandara, polisi bandara adalah mengamankan delegasi yang datang, yang baru tiba, mengamankan di bandara sampai dengan jalurnya yang di seputaran bandara. Nanti setelah selesai kegiatannya, kita mengamankan kembali delegasi yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi ketika delegasi-delegasi yang akan diberikan pengamanan itu tiba di bandara ini sendiri, itu apakah juga akan mempengaruhi aktivitas di Bandara Internasional Ngurah Rai ini sendiri, Pak Waka? Betul. Kalau dengan adanya kedatangan delegasi itu sudah pasti. Namun di sini kita tetap akan memprioritaskan daripada delegasi, tamu delegasi negara asing itu, ya. Kenapa demikian? Karena beliau-beliau itu adalah perwakilan dari negara-negaranya. Nah, kadang kita sebagai warga asli sini, seperti yang sering mungkin Bapak Ibu lihat di jalan, terkadang kita harus minggir dulu karena adanya pengawalan. Kesempatan mereka. Itulah. Ya, memang bolehlah bilang untuk yang lainnya terganggu, namun ada yang lebih penting yang harus diutamakan. Jadi bisa dikatakan sosialisasi juga dilakukan untuk masyarakat yang mungkin akan terdampak. Betul sekali. Aktivitasnya. Dari jauh-jauh hari biasanya sudah disosialisasikan, baik itu berupa di medsos ataupun pemasangan banner-banner bahwa akan ada kegiatan ini tanggal sekian sampai tanggal sekian, sehingga masyarakat itu sudah siap. Siap artinya suatu waktu mereka harus berhenti karena ada konvoi lewat atau suatu waktu tidak boleh melewati jalur itu. Nah, jadi itu sebagai contoh saja. Ini beberapa hari belakangan ini sendiri, apakah ada event yang cukup menyita perhatian kita untuk diberikan pengamanan nantinya secara nasional maupun internasional, Pak Waka? Sementara untuk jadwalnya belum ada. Yang terakhir kemarin itu untuk air show saja. Air show itu ya sifatnya masih intern di dalam bandara saja. Baik, tetapi delegasinya dari luar semua juga. Iya. Paling kita berjalan lancar, Pak Waka. Aman, lancar. Prof, ini juga memberikan gambaran kepada mereka atau delegasi-delegasi yang datang bagaimana situasi kondisi di Bali ini sendiri. Ini awalnya dari bandara dulu, seperti itu, Prof? Ya, jadi betul, kita bersyukur sekali event-event yang sifatnya internasional dan bahkan nasional itu tempatnya di Bali. Jadi ini akan memberi pengaruh besar pada daerah kita, dan Bali semakin dikenal, semakin mendunia. Bahkan banyak orang mengatakan, wah ini justru Bali lebih dikenal daripada Indonesia gitu ya. Ini kan berkat adanya event-event internasional. Dan kenapa mereka mau mengadakan di Bali, di samping juga dengan harumnya nama Bali, keberhasilan Bali terutama untuk menjaga keamanan pada saat acara-acara itu berlangsung. Dan kita sudah punya pengalaman yang luar biasa terhadap event-event seperti itu. Dan semakin banyak pengalaman kan semakin baik nanti penanganannya. Saya rasa ini selalu menjadi pelajaran, selalu dilakukan evaluasi. Seperti yang disampaikan tadi, dari bandara itu ya sudah mulai pengamanannya, kemudian di hotel sudah ada, kemudian di tempat-tempat wisata juga sudah ada. Nah cuma ya masyarakat sedikit terganggu hak untuk menikmati perjalanan atau menikmati berkendaraan karena
kadang-kadang itu kan diblokir tadi atau harus didahulukan yang lain. Nah dialihkan, seperti dialihkan. Nah ini saya rasa masyarakat Bali sangat memaklumi hal itu. Karena demi masyarakat Bali juga, makin sering event-event internasional itu pasti ada kontribusinya kepada masyarakat. Saya rasa masyarakat juga sangat diuntungkan. Nah inilah yang perlu kita pertahankan untuk bisa terus pengamanan-pengamanan yang kondusif sehingga event-event yang sifatnya internasional bahkan nasional itu bisa menarik gitu ya, tertarik untuk jadi ke Bali. Ketika mereka datang melakukan aktivitas, kegiatan maupun leisure, akhirnya kembali lagi ke negaranya, mereka akan menceritakan apa yang terjadi di Bali. Iya, betul sekali. Saya rasa itu yang penting bagi kita itu, dan juga kita sebagai orang Bali selalu untuk memberikan pelayanan yang baik, kesan yang baik, sehingga keharuman Bali itu tetap terjaga. Ya, saya rasa itu yang kita harus dukung, bukan hanya pemerintah saja, seluruh masyarakat juga harus ikut berperan bila ada event-event internasional. Mari kita sama-sama untuk jaga keamanan untuk kesuksesan event-event itu. Jadi masyarakat ini saya rasa sudah sadarlah di Bali itu, karena masyarakat di Bali itu kan terkenal apa ya, artinya tidak terlalu banyak macam-macamnya gitu. Serasa terkenal gitu dengan santunnya juga ya. Itu yang harus kita pertahankan. Pak Waka, ini kita baru memasuki minggu pertama di bulan Mei ini sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, awal Mei, 1 Mei itu kita memperingati Hari Buruh Internasional yang dikenal dengan May Day seperti itu. Nah, saya membaca juga di beberapa media sosial tentang ada hal-hal yang dilakukan dari Polres kawasan Bandara Ngurah Rai untuk upaya-upaya antisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat May Day itu sendiri. Seperti apa yang dilakukan dari pihak bandara atau Polres kawasan bandara ini sendiri? Ya, terima kasih. Dalam rangka menyongsong May Day kemarin, kami dari Polres Bandara, walaupun kami tidak punya wilayah pabrik buruh, tapi kami tetap mengantisipasi. Kenapa demikian? Siapa tahu ya di tempat lain, di wilayah lain yang ada buruh-buruhnya, ada warga yang mau unjuk rasa, mereka meluber sampai ke wilayah bandara, ya kita kan harus siap. Nah, untuk antisipasi itu, sebelumnya kita juga sudah melakukan latihan-latihan Dalmas, ya, pengendalian massa, untuk mengantisipasi itu. Ya. Dan di hari May Day pun kita dari pagi sampai sore kita siaga di kantor. Baik. Ya. Astungkara, ya syukur tidak terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan bersama, sehingga Bali ini secara keseluruhan saat May Day tidak ada kejadian, tidak ada unjuk rasa. Ya, Prof, itu yang dilakukan dari pihak Polres kawasan bandara ini sendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat May Day atau Hari Buruh Internasional ini sendiri. Iya, karena memang satu kebiasaan kalau Hari Buruh Internasional itu pasti ada demo. Nah, ini sudah diantisipasi, terutama yang mau ke ke bandara itu pasti sudah diamankan, jangan sampai demo. Lain dengan di Jakarta misalnya, kalau Hari Buruh itu kita Jakarta itu ngeri juga ini ada demo misalnya. Apa? Itu demonya itu kita telat sering itu, makanya kita harus berusaha untuk menyikapi itu. Pasti ada demo. Ya syukur di Bali tidak ada lah. Jadi hal-hal seperti itu, tapi antisipasi itu sudah luar biasa. Bandara itu menjadi barometer juga keamanan seperti itu. Iya, jadi ini yang menjadi pertama itu, terutama mereka yang kalau pergi ke bandara itu jangan sampai terlambat. Kalau itu demo ya bisa terlambat, itu kasihan juga itu. Makanya jalur bandara itu pasti menjadi prioritas untuk pengamanan. Kalau demo ya silahkan demo di pusat-pusat di mana gitu. Tapi untuk jalur bandara itu pasti sudah strategi itu sudah dipegang oleh polisi itu. Jadi itu sudah demo itu sudah pasti ada gitu, pasti ada. Cuma kita harus antisipasi. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya yang sering menggunakan beraktivitas di bandara ini sendiri, Prof, untuk memberikan rasa aman dan nyaman juga bagi pengguna bandara? Iya, jadi tidak hanya cukup petugas-petugas bandara dan lembaga yang ada di bandara, kita sebagai masyarakat juga harus ikut mendukung bagaimana caranya untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, setiap orang itu bagaimana kita meningkatkan kesadaran berlalu lintas, kesadaran di bandara. Jadi
tidak macam-macam lah untuk kelancaran semua orang, karena Baik, kalau ada baik. sesuatu ya semua orang jadi terganggu. Nah, Jadi ini yang kata-kata Prof nih, jangan macam-macam, tidak boleh macam-macam nih untuk Bali kita tercinta tentunya ya Prof ya. Iya. Baik, Pak Waka, tentunya ada harapan dari Polres kawasan Bandara Ngurah Rai ini sendiri ke depannya, seperti apa Pak Waka? Betul, harapan kita khususnya Polres Bandara ini, kami berharap masyarakat utamanya pengguna bandara ya agar bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di bandara sehingga semua kegiatan-kegiatan di bandara bisa berjalan lancar, aman, tertib. Nah, kami contohkan kalau Bapak Ibu mungkin mau akan berangkat menggunakan pesawat, jangan kita menghitung waktu itu dengan menit per menit. Oh, jam sekian saya berangkat, jam sekian saya sampai. Tidak bisa. Menuju bandara itu kita harus betul-betul luangkan waktu. Ya, kita takutkan di jalan ada kekreditan, ada permasalahan, mobil mogok dan sebagainya, sehingga kita tidak sampai lambat sampai di pelabuhan. Dan juga sekali lagi kami mengajak warga, mari sama-sama kita taati segala aturan yang ada di bandara, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan, masyarakat aman tertib bisa melaksanakan kegiatannya dengan lancar. Baik, spare waktunya ya Pak Waka ya, agar tidak terlambat dan ditinggal pesawat seperti itu ya. Pak Waka, terima kasih. Prof, terima kasih sudah sharing sore hari ini. Saya Made Sukedan Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Santi. Om.